Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jayon Channel TV. Hari ini berjumpa lagi dengan kreator Anda, yaitu saya sendiri, Jayon. Hari ini kita akan memberikan tips cara penanggulangan kekosongan di perkebunan kopi kita ya. Ini tentunya akan terjadi setelah kopi kita lakukan penyetekan atau penyambungan. Ini masalah yang umum terjadi ya. Hari ini kita akan memberikan tips, tentunya bersama Jayon Channel, kreator yang mudah-mudahan menginspirasi, memotivasi, dan mudah-mudahan juga mengedukasi teman-teman tani kopi semuanya. Ya sahabat, untuk wilayah-wilayah yang berada di bawah dataran tentunya 400 meter dari permukaan laut ya, 400 meter ke bawah, kita akan mengalami lokasi-lokasi yang mempunyai kultur tanah yang berbeda-beda ya. Dalam 1 hektar persegi mungkin nanti akan ada wilayah-wilayah yang tanahnya lahannya, lokasinya akan sulit untuk ditanggulangi ya. Kita tanam mati lagi, kita tanam lagi mati lagi, dan yang sangat menyakitkan biasanya pohon kopi yang sudah kita tanam sudah mulai produktif, sudah mulai berbuah, kemudian mati. Itu umum terjadi ya untuk rekan-rekan, jadi jangan putus asa. Tentu setiap masalah ada solusinya, dan kali ini kita akan memberikan solusi yang walaupun mungkin tidak terlalu efektif, namun ya cukup untuk menanggulangi ya. Setidaknya dalam pembudidayaan pohon kopi, walaupun kita tidak bisa maksimal sepenuhnya, ibarat dalam pertarungan ya, kita sedikit ada perlawanan lah ya. Oke, ini ada lahan sekitar 1 hektar ya. Posisinya kalau untuk sekitar 75% cukup baik, namun 25% ada wilayah-wilayah yang keadaannya akan seperti ini. Nah, bisa rekan-rekan lihat, ini kalau dalam hitungan batang mungkin ada sekitar 50 batang ya, kosong. Kayaknya kosong, sementara di sekitarnya cukup baik, cukup bagus, cukup normal ya. Nah sahabat-sahabat, untuk menanggulangi wilayah-wilayah yang seperti ini biasanya kita melakukan sistem penanaman ulang ya, atau tanam susulan. Memang cukup menyedihkan ya, dimana tanaman-tanaman yang lain sudah mulai produktif, sudah mulai berbuah, sementara ada bagian yang masih kosong. Dalam arti kata tidak berhasil dalam penanamannya, yang seharusnya sudah seperti ini, namun wilayah ini selalu gagal ya. Dan untuk mengatasinya, solusinya, kalau saya pribadi melakukan penanaman ulang ya. Untuk penanaman ulang, lakukan seperti yang dilakukan oleh saya sendiri ya. Nah sahabat, yang pertama perlu kita lakukan adalah mempersiapkan bibitnya. Bibit seperti ini yang sudah kita semai di polybag seperti ini. Tentunya usahakan menggunakan bibit unggulan ya, atau umum kita sebut di jambang dengan bibit unggulan yang bijinya kita semai khusus ya. Bibit-bibit pilihan yang memang sengaja kita pilih dari bibit unggulan.
Ini hasil generatif ya, hasil generatif dari jenis Robinson atau Liberica ya. Kemudian gali lubang dengan ukuran sekitar 50 cm persegi ya, dengan kedalaman sekitar 20 cm ya kedalamannya. Setelah lubang digali, kemudian berikan pupuk organik apapun boleh, kotoran hewan boleh, kalau tidak ada ya sekam kopi juga boleh, seperti ini. Kemudian lubang dibiarkan selama minimal 1 bulan ya. Fungsinya agar tanah galian kita memiliki kultur yang baik ya, kalau sudah 1 bulan ya. Setelah dibiarkan selama 1 bulan, sembari kita menyiapkan bibit yang sudah kita polybag, kita tunggu selama 1 bulan dan gali lagi lubang seukuran polybag yang sudah kita persiapkan. Nanti diusahakan permukaan dari akar ini berada di posisi lubang yang awalnya sudah kita gali. Jadi nanti posisinya akan sedikit sedikit ada lekukan tanah yang nantinya posisinya setelah tanah tertutup dengan rata, tanah akan menutup hingga sedalam ini ya. Ini nanti posisinya ada di dalam tanah ya. Tapi itu cukup lama ya, mungkin bisa sampai 2 tahun mungkin ya. Fungsinya apa? Fungsinya agar bahan-bahan organik, zat-zat organik nanti bisa menutup hingga kedalaman seperti ini. Nah, nanti pengakaran akan tumbuh dengan leluasa di dalam lubang cekungan yang kita gali ini. Nah, semua itu berfungsi agar tanam sulam kita ini nanti akan tumbuh dengan cepat, dengan subur ya. Nah, bisa mengejar ketertinggalan dari tanaman-tanaman kopi kita yang sudah lebih dulu berhasil. Nah, ini dia posisi yang sudah kita tanam dan alhamdulillah sudah mulai hidup ya. Sudah mulai tumbuh tunas baru, posisinya akan seperti ini. Dia berada di dalam cekungan ya. Nah, ini untuk mensiasatinya ya. Ya, tips untuk rekan-rekan, kita bisa memperhatikan wilayah-wilayah mana saja yang terjadi kekosongan seperti ini. Biasanya tanaman-tanaman kopi yang ada di sekitarnya itu sangat rawan dan nanti juga bisa mati. Jadi apa salahnya kalau sebelum yang masih segar mengalami kematian sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, ini yang sudah saya lakukan rekan-rekan. Ini yang sudah mulai hidup, semuanya mencekung, dan biarkan dulu hingga kopinya tumbuh besar. Kira-kira hingga sudah sebesar ini, itu nanti biasanya lubangnya sudah rata. Nah, ini sudah rata seperti ini, bisa dilihat, dan ketinggiannya sudah hampir menyamai tanaman-tanaman yang lain. Walaupun belum bisa dilakukan penyambungan pucuk, namun sudah cukup tinggi ya. Nah, itu dia sahabat tips dari kami tentang metode penyulaman wilayah yang kosong ya. Tentunya penyulaman untuk wilayah-wilayah yang punya tingkat keasaman tinggi, yang pokoknya atau batangnya itu rawan kematian ya pada saat dia mulai berbuah. Oke sahabat, jangan lupa subscribe channel ini, like, dan terus beri dukungan serta komen-komen positif tentunya ya,
agar kami bisa terus memberikan konten-konten yang inspiratif, inovatif, dan tentunya mudah-mudahan mengedukasi rekan-rekan tani semua. Sekian saja dari saya, Ceyon TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.